Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng memang tidak mampu mendengar apa yang dikatakan si ratu. Itu karena dia memang telah dipengaruhi oleh fog ilusori pohon suci. Chu Feng saat ini memiliki ekspresi bingung di wajahnya, dan kebingungan juga memenuhi wajahnya. Dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba muncul di sana, dan juga tidak tahu di mana dia berada. Ingatannya sangat kacau, dan tidak ada jejak rasionalitas dalam pemikirannya. Pada saat itu, segala sesuatu di sekitarnya mirip dengan mimpi dan ilusi untuk Chu Feng. Fenger, tiba-tiba saja, sebuah suara terdengar. Mendengar suara itu, pikiran Chu Feng segera terguncang. Itu seolah-olah semua kesusahan dan kekhawatiran dalam benaknya lenyap seperti asap di udara. Semua pertanyaan dan semua kekhawatirannya tidak lagi penting. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng mengingat suara itu dengan sangat baik. Itu adalah suara ayah Chu Feng. "Ayah, apakah itu kamu?" tanya Chu Feng. Saat Chu Feng mengajukan pertanyaan itu, ia mulai dengan cepat terbang ke arah tempat suara ayahnya terdengar. "Ayah!" teriak Chu Feng. Akhirnya, Chu Feng berhasil melihat ayahnya. Itu memang ayahnya, Chu Xuanyuan. Namun setelah melihat ayahnya, Chu Feng mengungkapkan ekspresi panik dan khawatir. Chu Xuanyuan berdiri tidak jauh dari Chu Feng. Namun Chu Xuanyuan sudah berlumuran darah. Dia terluka serius. Seperti orang yang sekarat, dia sangat lemah. "Ayah!" Chu Feng berteriak lagi. Saat dia berteriak keras, Chu Feng bergegas menuju Chu Xuanyuan. Karena lemah, Chu Xuanyuan jatuh ke pangkuan Chu Feng. Dan dengan lemah, Chu Xuanyuan berkata kepada Chu Feng, "Feng cepat lari. Jangan khawatirkan diriku, larilah cepat," ucap sang ayah. Mengaum. Saat Chu Xuanyuan mengatakan kata-kata itu kepada Chu Feng bisa dengan jelas mendengar raungan memekakkan telinga yang terdengar sangat aneh. Raungan itu dipancarkan dari arah Chu Xuanyuan muncul, dan terdengar tanpa henti. Pada saat yang sama, Chu Feng juga merasakan aura yang sangat kuat. Aura itu terlalu menakutkan. Merasakan aura itu, Chu Feng merasa seolah-olah itu tidak mungkin baginya untuk membantahnya. Sial, melihat bahwa situasinya sangat buruk, Chu Feng meraih ayahnya, dan mulai dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Namun tidak peduli bagaimana Chu Feng mencoba melarikan diri, lingkungannya masih dipenuhi dengan kabut putih yang luas. Aura misterius namun menakutkan itu mengikuti Chu Feng sepanjang waktu. Dan selanjutnya, itu menutup jarak antara itu dan Chu Feng. "Feng lepaskan aku, monster itu akan datang untukku. Selama kamu melepaskan aku, kamu akan dapat melarikan diri sendiri," kata ayah Chu Feng. "Tidak ayah, aku tidak akan meninggalkanmu. Jika kita melarikan diri, kita akan melarikan diri bersama. Jika kita mati, kita akan mati bersama," kata Chu Feng dengan tekad bulat. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, kabut di sekitarnya benar-benar mulai menghilang. Chu Feng menemukan bahwa lingkungannya sebenarnya adalah gunung yang luas. Karakter-karakter memenuhi permukaan gunung, dan karakter-karakter itu sangat aneh. Namun demikian, Chu Feng tampaknya bisa mengerti mereka. "Feng cepat, baca mereka. Baca karakter di gunung itu," desak Chu Xuanyuan. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, Chu Feng tidak punya waktu untuk memikirkan semuanya, dan segera mulai menyuarakan karakter-karakter itu. Chu Feng tidak tahu apa yang sedang dibacanya. Namun dia sebenarnya bisa membacanya dengan keras. Setelah Chu Feng membaca karakter itu mulai memancarkan sinar keemasan. Mengaum. Saat berikutnya, keberadaan misterius yang mengejar Chu Feng dari belakang mengeluarkan auman yang tak tertandingi. Pada saat itu, Chu Feng menyadari bahwa karakter itu sebenarnya mampu mengekang monster misterius di belakangnya. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana bisa Chu Feng repot-repot memikirkan hal lain? Mengabaikan semua konsekuensi potensial, Chu Feng mulai dengan keras membaca karakter-karakter di gunung itu tanpa henti. Namun Chu Feng menemukan bahwa karakter-karakter itu hanya dapat dibaca sekali. Membaca karakter yang sudah dia baca, itu tidak akan menyebabkannya memancarkan cahaya keemasan. Selama tidak ada pancaran keemasan yang dipancarkan, monster misterius itu tidak akan takut.
Dengan demikian, Chu Feng harus bergerak terus-menerus dan membaca karakter yang berbeda tanpa henti. Gunung itu sangat besar, dan ada juga banyak karakter. Demi bertarung melawan monster misterius itu, Chu Feng hanya bisa terus mencari karakter di gunung, dan kemudian membacanya dengan keras. Di bawah keadaan semacam ini, Chu Feng merasa waktu berlalu tanpa henti. Beberapa hari tampaknya telah berlalu dalam sekejap mata. Adapun pegunungan ini, terlepas dari seberapa besar gunung itu, suatu hari akan benar-benar ditransformasi oleh Chu Feng. Akhirnya hari itu pun tiba. Chu Feng telah melakukan perjalanan sepenuhnya di seluruh gunung, dan dia praktis sudah pergi ke setiap sudut-sudut gunung. Semua karakter di gunung telah dibaca olehnya. Setelah semua karakter atau tulisan di gunung dibaca oleh Chu Feng, monster misterius di belakangnya menghentikan jeritannya yang menyedihkan. Itu tandanya, Chu Feng telah kehilangan kemampuan untuk mengekangnya. Mengaum. Tiba-tiba saja sebuah raungan terdengar. Saat berikutnya, Chu Feng dan ayahnya terikat erat oleh tentakel. Tentakel itu sangat besar. Diikat oleh tentakel itu hanya seperti disegel sepenuhnya. Selain itu, Chu Feng masih memperhatikan bahwa tentakel itu hitam dan penuh dengan sisik. Bukan hanya monster itu menakutkan, asalnya juga seharusnya bukan masalah kecil. Paling tidak, Chu Feng belum pernah melihat monster seperti itu sebelumnya. Ayah, sebenarnya monster macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat, sehingga bahkan kamu tidak cocok melawannya? Chu Feng yang mulai panik pun bertanya. Meskipun dia hanya menyaksikan tentakel monster itu, dan tidak menyaksikan bagaimana sebenarnya monster itu terlihat, tapi hanya tentakel saja sudah cukup bagi Chu Feng untuk menentukan seberapa mengerikan monster itu. Chu Feng bahkan mulai merasa seolah-olah dia tidak akan bisa mengalahkan monster itu sepanjang hidupnya. Itu sama sekali bukan monster dari dunia fana, tapi itu adalah monster dari neraka. Feng jangan panik. Ingat semua karakter yang kamu lihat di gunung, dan hati-hatilah mengaturnya, kata Chu Xuanyuan kepada Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Xuanyuan, Chu Feng mulai melakukan seperti yang diperintahkan ayahnya, meskipun dia tidak mengerti mengapa ayahnya ingin dia melakukan itu. Untungnya, Chu Feng benar-benar dapat mengingat semua karakter yang telah dia baca sebelumnya. Setelah Chu Feng mulai dengan hati-hati mengatur semua karakter di kepalanya, seketika ada semacam sensasi aneh muncul. Sensasi semacam itu seolah-olah Chu Feng telah memasuki lautan tak berujung yang diisi dengan kekuatan bela diri. Selanjutnya, ada gerbang di depannya. Chu Feng merasa seolah-olah dia bisa mendapatkan kelahiran kembali jika dia melewati gerbang itu. Itu benar, apa yang dirasakan Chu Feng pada saat itu adalah perasaan membuat terobosan. Feng cepat, buat terobosanmu. Selama kamu berhasil menerobos, kamu bisa mengeluarkan petir kesengsaraan ilahi. Petir kesengsaraan ilahi adalah musuh dari monster itu. Petir itu mampu menghilangkan monster tersebut, suara Chu Xuanyuan terdengar lagi. Dalam keadaan seperti ini, Chu Feng tidak berani ragu. Dia segera mengambil kesempatan itu, dan memulai upaya terobosannya. Semuanya terjadi tanpa hambatan. Segera, Chu Feng berhasil membuat terobosannya. Tak lama kemudian, kilat memenuhi langit. Petir ilahi 9 warna berderap di langit seperti naga. Bergemuruh. Tiba-tiba saja, kilat 9 warna jatuh dari langit. Kali ini, petir 9 warna tampaknya tidak datang untuk Chu Feng. Sebagai gantinya, itu menyerang monster yang mengejar Chu Feng dan ayahnya tanpa henti. Pada saat itu, raungan menyedihkan dari monster itu terdengar sekali lagi. Namun sepertinya, monster itu tidak berencana untuk melepaskan Chu Feng dan ayahnya. Monster itu mulai memperkuat genggaman tentakelnya. Chu Feng merasa seolah-olah tubuh dan jiwanya akan dihancurkan oleh kekuatan yang kuat itu. Rasa sakit yang mirip dengan tubuhnya yang terkoyak, itu juga datang dari seluruh tubuhnya. Pada saat Chu Feng merasa bahwa dia akan mati, tubuh monster itu tiba-tiba menghilang. Chu Feng pun telah melarikan diri. Bukan hanya itu saja, tetapi kilat juga telah bubar. Selanjutnya, Chu Feng bisa merasakan dengan pasti bahwa kultivasinya juga meningkat. Dia telah berhasil membuat terobosan. Dari ranah peringkat 4 True Immortal, Chu Feng telah membuat terobosan untuk peringkat 5 True Immortal. Ayah, kami telah berhasil, ucap Chu Feng dengan sukacita, dan dia segera menatap ayahnya. Namun setelah melakukan itu, Chu Feng tertegun sekali lagi. Dia menemukan bahwa ayahnya yang semula berlumuran darah,
terluka parah, dan sepertinya akan mati, sebenarnya memiliki kulit yang kemerahan dengan pakaian yang sama sekali tidak rusak. Belum lagi jejak darah, bahkan tidak ada setitik debu di pakaiannya. Ayah, apa yang terjadi? Tanya Chu Feng benar-benar bingung sekali lagi. Dia tidak dapat memahami apa yang terjadi. Chu Feng, semua ini adalah apa yang layak kamu dapatkan, ucap Aang ayah. Chu Xuan Yuan menatap Chu Feng dan tersenyum tipis. Setelah itu, sosoknya mulai tumbuh semakin jauh dari Chu Feng, dan semakin jauh. Ayah, kamu mau kemana? Ayah, ucap Chu Feng. Chu Feng mencoba yang terbaik untuk meraih ayahnya yang berlalu dengan cepat. Namun, dia sama sekali tidak bisa meraih ayahnya. Dia ingin mengejar ayahnya, tetapi tidak dapat bergerak satu langkah pun. Ayah! Chu Feng berteriak. Namun pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba duduk. Seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi. Chu Feng menemukan bahwa dia sama sekali tidak di gunung. Dia sebenarnya duduk di atas awan, dan seolah-olah dia tertidur dan akhirnya bermimpi. Benar, itu adalah mimpi. Hanya pada saat itulah Chu Feng menyadari bahwa, apa yang dia alami sebelumnya hanyalah mimpi. Ayahnya adalah mimpi, monster itu adalah mimpi, peningkatan kultivasinya juga. Kultivasiku sebenarnya peringkat 5 abadi sejati. Apa yang terjadi? Mungkinkah yang terjadi sebelumnya itu nyata, dan sama sekali bukan mimpi? Seru Chu Feng. Dengan keheranan yang tak tertandingi, Chu Feng pun berdiri. Dengan tidak percaya di matanya, dia mulai memeriksa tubuhnya. Dia terkejut setelah menemukan bahwa, kultivasinya saat ini tidak lagi menjadi peringkat 4 True Immortal. Tapi sebaliknya, dia adalah peringkat 5 True Immortal. Chu Feng saat ini begitu bingung. Dia ingat apa yang terjadi sebelumnya, dan tahu di mana dia berada. Itulah alasan mengapa dia bingung, mengapa terobosan yang dia dapatkan dalam mimpinya menjadi kenyataan. Chu Feng, apa yang terjadi padamu? Apa yang kamu alami? Tanya si ratu. Tepat pada saat itu, suara si ratu tiba-tiba terdengar di samping telinga Chu Feng. Chu Feng akhirnya bisa mendengar suara si ratu lagi. Ratu, apa yang aku lakukan sebelumnya? Chu Feng buru-buru bertanya. Ada apa denganmu? Aku akan bertanya padamu, mengapa kamu mulai berlari gila-gilaan tanpa alasan? Selanjutnya ketika kamu berlari, kamu dengan keras memanggil ayahmu. Seolah-olah kamu berbicara dengan ayahmu. Setelah itu, kamu mulai menggumamkan kata-kata aneh. Setelah itu, kamu terus bergumam selama 13 hari berturut-turut. Dan setelah kamu selesai menggumamkan kata-kata itu, kamu duduk bersila dan mulai mencoba membuat terobosan. Dan yang paling pentingnya, kamu benar-benar berhasil mengeluarkan petir kesengsaraan ilahi, dan berhasil menahan amarah petir hingga berhasil membuat penerobosan. Namun selama semua itu terjadi, kamu bertingkah seolah-olah kamu tidak bisa mendengarku sama sekali. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, seolah-olah kamu dirasuki oleh iblis, kata si ratu. Pada saat itu, Chu Feng tidak dapat menahan diri dari menghirup udara dingin. Ratu, aku bermimpi sebelumnya. Mimpi ini sangat aneh. Aku tidak pernah menyangka tubuhku akan bereaksi, dan berubah dengan cara yang sama seperti yang aku lakukan dalam mimpiku. Mari kita memverifikasi apa yang kita ketahui untuk menentukan kapan aku mulai bermimpi, ucap Chu Feng. Chu Feng tahu betul bahwa dia telah memasuki ilusi sebelumnya. Sementara dia tidak sadar pada saat itu, tapi si ratunya sadar. Setelah itu, Chu Feng dan ratu mulai memverifikasi satu sama lain. Setelah melakukan itu, Chu Feng menyadari apa yang terjadi. Saat melanjutkan untuk pohon suci Void, Chu Feng telah melakukan perjalanan bersama dengan seorang pria tua. Mereka berdua telah menemui kabut ilusi pohon suci legendaris, yang dipancarkan oleh pohon suci Void. Tidak hanya kabut ilusi pohon suci yang menjebak Chu Feng dan orang tua itu, tetapi juga mulai membuat Chu Feng berhalusinasi. Ilusi yang dilihat Chu Feng adalah ayahnya, monster misterius, dan gunung yang penuh dengan tulisan aneh. Setelah itu, di bawah bimbingan ayahnya, Chu Feng berhasil membuat terobosan di dalam ilusi. Terobosan ini sebenarnya nyata. Alasan untuk itu adalah, karena bahkan setelah melarikan diri, Chu Feng bisa mengingat karakter-karakter atau tulisan yang telah dia saksikan dalam ilusi. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya.
Kabut ilusi pohon suci itu sama sekali bukan keberadaan yang menakutkan yang menuai kehidupan seseorang, itu hanyalah kesempatan besar yang hanya bisa ditemui seseorang, dan tidak bisa dicari, seru Chu Feng. Tidak dapat menahan diri, Chu Feng mulai terkesiap dengan kekaguman. Dia merasa sangat bahagia. Itu benar-benar kesempatan yang bagus. Namun ketika kamu memasuki ilusi itu, kamu tidak dapat mendengar kata-kataku, dan mulai mengoceh omong kosong. Ratu ini benar-benar takut padamu. Ratu ini bahkan berpikir bahwa kamu benar-benar akan berakhir terperangkap sampai mati, oleh kabut ilusi pohon suci seperti yang dikatakan orang tua itu, kata si ratu. Selama periode waktu ketika Chu Feng dipengaruhi oleh ilusi, si ratu benar-benar khawatir. Namun ketika Chu Feng berhasil membebaskan diri dan mendapat untung dari musibah ini, si ratu menjadi sangat bahagia. "Oh di mana senior itu?" tanya Chu Feng. Tiba-tiba saja Chu Feng ingat bahwa orang tua itu telah memasuki kabut ilusi pohon suci pada saat yang sama dia lakukan. Chu Feng sudah bangun sekarang. Kalau begitu, di mana lelaki tua itu? Sepertinya dia sudah lama menghilang. Mungkinkah dia sudah pergi? Si ratu berkata. Aku tidak tahu. Mari kita berharap dia baik-baik saja, kata Chu Feng. Setelah dia mengatakan kata-kata itu, Chu Feng melonjak ke langit dan terus melanjutkan ke arah pohon suci Void. Tepat setelah Chu Feng pergi, sesosok muncul dari udara tipis. Itu adalah orang tua yang sebelumnya. Lelaki tua itu berambut pirang panjang, dan wajahnya berjanggut abu-abu. Rambut dan janggutnya agak berantakan, dan mereka tidak rapi sama sekali. Bukankah orang tua itu adalah orang tua yang sama yang bepergian bersama dengan Chu Feng sebelumnya? Yaitu orang tua yang sama yang memberitahu Chu Feng tentang Secretary Illusory Fog. Namun dibandingkan dengan sebelumnya, pria tua itu benar-benar berbeda. Kultivasinya bukan dari peringkat 5 True Immortal sederhana. Tapi sebaliknya, itu tak terduga dan sangat kuat. Yang paling penting adalah tatapan lelaki tua itu. Pandangannya sangat dalam, dan seolah-olah dia tidak hanya mengalami tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia juga memahami kebijaksanaan yang tak terbatas. Pada saat itu, lelaki tua itu memiliki satu tangan di belakang punggungnya, dan tangan lainnya membelai jenggotnya. Dia melihat ke arah yang ditinggalkan Chu Feng dan berkata dengan suara rendah. Aku telah memasukkan ilusi itu ke dalam pikiran banyak orang sebelumnya. Namun sebagian besar dari mereka semua akan memilih untuk melarikan diri demi kehidupan mereka sendiri. Meskipun orang yang menghadapi bahaya dalam ilusi adalah kerabat terdekat mereka, tapi mereka akan mengabaikan kerabat terdekat mereka demi mempertahankan diri. Aku tidak pernah berharap bahwa setelah semua orang mengecewakanku, kamu benar-benar membuatku puas. Chu Feng, oh Chu Feng, itu benar-benar pantas untukmu. Kesalehanmu yang berbakti, itu membuatmu melakukan terobosan dalam kultivasi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria tua itu mengungkapkan senyum yang sangat lebar di wajahnya. Perlahan-lahan, tubuhnya mulai menjadi kabur. Kemudian, dia menghilang dari langit yang luas. Itu seolah-olah dia belum pernah ke sana sejak awal. Pria itu benar-benar sebuah misteri yang tak terduga. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.